sambutan dari Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Jabar. Dalam hal ini diwakilkan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Nanang Yusuf Nurdin MSI. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat dan yadi alhamdulillah walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 10 yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Dadan. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina Bapak Haji Nur Yadi. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Lembaga. Yang saya hormati pimpinan cabang Majelis Taklim dari Muhammadiyah Lembaga. Yang saya hormati dari para industri yang hadir pada kesempatan ini dan yang berbahagia, Ibu dan Bapak, keluarga besar SMK Muhammadiyah Lembaga. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun dalam keadaan masih belum aman, kita bisa melaksanakan secara luring dan juga mungkin ada yang di luar secara daring. Ibu Bapak, barangkali pertama-tama permohonan maaf Pak Edi sebagai Kepala Bidang SMK Jawa Barat tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Hubungan beliau sedang dilatih ya terus menerus selama kurang lebih 2 bulan ya. Nah, Ibu dan Bapak, kebetulan kemarin saya diminta hadir di provinsi. Hubungan ada dari BPK berkenaan dengan mencari informasi berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi Jawa Barat. Pertama tentu beliau menanyakan tentang pelaksanaan GUD, kemudian juga hal-hal yang lainnya. Karena beliau tidak bisa hadir, tadi saya menuliskan walaupun sebetulnya saya juga dalam keadaan capek banget ya, baru datang dari Serpong, karena sekarang dengan Bapak kami di Kementerian sedang membuat panduan-panduan tentang pelaksanaan kurikulum baru ini. Pertama kami sedang menyiapkan bagaimana nanti menentukan konsentrasi, bagaimana menentukan lokal kurikulum, gitu ya, dan lain sebagainya lah. Ini terus dirancang gitu. Dan juga bersama-sama kami juga sedang juga di Bismillah berkenaan dengan persiapan pelaksanaan ANKKM karena itu serang di Bapak yang untuk SMK belum tuntas di instrumennya khususnya untuk lingkungan belajar. Nah jadi sudah 2 minggu ini ya saya ada di Jakarta atau di Tangerang gitu ya. Itu barangkali dengan Bapak yang disampaikan dari permohonan maaf Pak Kepala tidak bisa hadir secara langsung. Mudah-mudahan tidak mengurangi waktu saya. Nah, Ibu dan Bapak berkenaan dengan sekolah PK ini sangat luar biasa. Ada yang harus perubahan mindset yang sangat signifikan, terutama untuk di SMK, ya. Kalau di jenjang yang lain namanya sekolah penggerak, kita namanya sekolah pusat pengunggulan. Dan alhamdulillah syukur di SMK Muhammadiyah Lembaga ini adalah salah satu dari 156 sekolah PK yang ada di Jawa Barat. Nah kemudian barangkali sudah pada paham semua bahwa program di SMK PK itu dikenal dengan 8+I. Ya. Nah salah satunya adalah yang pertama adalah penyusunan kurikulum bersama industri. Nah syukur alhamdulillah pada hari ini sudah banyak yang hadir dari industri. Saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, kita harus duduk bersama karena ini penting sekali dan Bapak sekarang itu disebutnya supermatch, gitu ya. Nah I-nya inilah barangkali tambahan dari Pak Dirjen. Jadi artinya bahwa
bagaimana SMK Muhammadiyah ini harus lebih mesra dengan para industri ini, ya. Duduk bersama, bukan hanya saja di persiapan, tetapi juga nanti pelaksanaan sampai evaluasi keterlibatan industri. Ya, selama ini kan kadang-kadang kita duduk bersama, susun kurikulum, kesananya dilepas. Nah, sekarang mungkin barangkali tidak seperti itu lagi. Tapi duduk bersama. Itu yang pertama. Jadi bagaimana nanti kurikulum itu Pak dimasukkan kemudian industri, kira-kira apa yang belum ada di kurikulum kita. Nah, walaupun di kelas 10 istilah-istilah berbeda-beda, tetap basisnya adalah kompetensi kan. Kalau dulu kaitannya namanya sekarang siapa yang belajar kan itu saja seperti itu. Hanya bedanya apa menurut Bapak barangkali sudah pada tahu semuanya bahwa kalau KIKD itu disiplin antara pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sekarang itu butuh Pak ya. Dan ini sebetulnya yang dari dulu 2013 kita perjuangkan. SMK dulu tidak setuju sebetulnya dipisah. Nah, sekarang disatukan lagi bahwa kompetensi itu adalah utuh. Di situ ada sikap, pengetahuan dan keterampilan. Saja ya. Syukur alhamdulillah apa yang diusulkan SMK sekarang diakomodir kembali. Jadi kita kembali lagi ke kurikulum luar biasa dulu ya seperti itu. Nah, jadi tentang itu. Kemudian sekalian saja nanti Pak Kepala dan teman-teman. Karena nanti di kelas 11 itu konsentrasi yang menentukan adalah sekolah. Sesuai dengan struktur sekarang kan begitu ya. Sekarang itu di level di spektrum itu hanya dua, ada satu bidang kalian, dua program kalian. Kompetensi kalian sudah hilang. Nanti konsentrasi sekolah yang menentukan. Nanti kembali seperti itu. Nanti diskusikan konsentrasi apa yang ada. Kalau sudah konsentrasi ditetapkan, kan harus dicari nanti kompetensinya apa. Karena berbeda menentukan mapel di umum dan di kejuruan. Kalau di umum nih matematika cari CP-nya kan gitu. Kalau di kejuruan tidak. Ada istilahnya sekarang namanya start from the end gitu ya, start from the end. Artinya mulai dari job title ya. Jadi jabatan apa yang ada di industri, dari jabatan itu turun ke job visual yang tugas. Untuk mengerjakan uraian tugas itu butuh kompetensi apa. Nah, kalau ada yang sama di cluster itulah jadi apa. Nah, mumpung ada industri, kalau barangkali disampaikan seperti itu. Kalau selesai itu berarti nanti CP itu sedikit ya terkait pembelajaran. Jadi menurut Bapak untuk yang tahun ini luar biasa diskusi kita di kelas 10 itu ya, kelas 10 itu adalah hanya basisnya dasar-dasar. Ya, elemennya itu ada 3 yang wajib 50 program kalian itu sama. Pertama berbicara proses bisnis, yang kedua berbicara tentang perkembangan teknologi, dan setiap program kalian, yang terakhir tentang job profile. Seperti itu ya. Nah, ini barangkali yang perlu diingat. Jadi nanti harus sampai ke sana didiskusikan, termasuk PKL. Mau bagaimana sistemnya? Apakah akan tetap di semester 6? Diskusikan bersama. Karena sekarang PKL namanya jadi mapel, jadi mata pelajaran, bukan sebagai model pembelajaran. Selama ini jadi model industri, anak sekolah di sekolah juga di industri. Sekarang jadi mapel, ya kira-kira seperti itu. Nah, barangkali yang kedua tadi belum. Kalau yang kedua kan berkenaan dengan project real. Itu sekarang ya PJBL berbeda dengan PJBL yang lama. Sekarang itu harus real. Maka mumpung ada industri, kira-kira nanti orderan apa yang bisa dikerjakan oleh sekolah nanti kembali ke industri. Itu sudah Bapak yang paling penting. Ya, jadi nanti basisnya project. Kemudian yang ketiga dari daftar itu adalah PKL itu 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi tidak 3 bulan lagi. Ini usulan dari industri dan Bapak pada saat kami diskusi di kementerian. Nah, juga kenapa di semester 6 salah satunya supaya semester 5 sudah selesai semuanya. Jadi tidak ada lagi anak sedang PKL dipanggil ke sekolah belajar. Itu apa namanya? Usulan dari industri ya. Jadi itu kembali sekolah. Jadi mengganggu program. Nah, nanti diskusikan bersama dengan industri ya, syukur alhamdulillah. Nah, yang lainnya dan Bapak tentu ini kaitan dengan magang guru kejuruan ya, kemudian sertifikasi kompetensi, IT dan yang paling penting lagi ya, nanti melakukan kurikulum atau barangkali 50 JP per semester setiap program kalian
wajib mendatangkan guru dari industri. Nah, diskusikan juga gitu. Kapan waktunya 50 PP dan Bapak. Nah, kemudian diakhiri itu dan Bapak barangkali dengan ada treatment. Ini penting sekali. Jadi terobosan-terobosan inilah yang akan dibangun di sekolah TK. Jadi memang tidak mudah, tapi kita itu merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kita. Ya, seperti itu. Nah, itu barangkali yang perlu kita diskusikan, mungkin ada industrinya. Sekali lagi saya atas nama dari Dinas Pendidikan Provinsi punya kewajiban berdasarkan Kemdikbudristek 195 itu peran provinsi itu apa? Terus mendorong ya membangun, bahkan kami sekarang provinsi Pak sedang bekerjasama dengan tadi ya kemarin ada kurikulum industri, kemarin finalisasinya. Terus di benar Bapak ini dilakukan, apalagi nanti pengembangan ke daerah sini ya apa Rebana IPS akan dibangun 3-4 tahun yang akan datang. Saya kira ini akan menjadi momen penting di saat ini sehingga nanti sekolah itu bisa menentukan konsentrasi sendiri. Artinya ada nggak industrinya, peluang kerjanya mungkin itu yang mesti dilakukan. Insya Allah, saya kira SMK Muhammadiyah Al-Maghribi di bawah pembinaan Pak itu barangkali bisa melakukan seperti itu kalau besar itu. Itu barangkali dan Bapak sekali lagi harapannya 156 dari hampir 3.000 SMK di Jawa Barat kan ini sedikit Pak ya. Jadi kepercayaan inilah yang harus dipegang gitu. Jangan sampai nanti dari 156 itu dijadikan pusat keunggulan tapi tidak unggul-unggul. Kira-kira gitu. Tapi tadi saya sudah mendengar sepintas berbicara di kendaraan dengan teman-teman guru juga dengan kapal sekolah. Di sini memang punya karakteristik keunggulan dan sebagainya. Terutama juga tadi dukungan dari pihak industri. Termasuk daripada dan KCD-nya ini harus disupport ya. Anggaran kan emang harus di provinsi banyak. Kayak di KCD, yang tahu yang lebih kepada lagi. Tenang. Ayo bos dan ayah. Nah, saya kira itu pilihan Bapak ya dari saya sekali lagi semangat terus pilihan Bapak bikin program yang jelas gitu ya, termasuk mungkin sudah selesai kosnya. Ya, gitu. Nah, jadi nanti dengan Bapak di kegiatan itu harus melahirkan. Karena nanti kita diskusi dengan Bapak. Saya sering diminta menjadi narasumber dari setiap sekolah dari Uli berkenaan dengan kurikulum yang sekarang menikmati tentang proyek IPAS gitu ya, kemudian P5BK. Tadi sudah diskusi. Kalau saya boleh sedikit saja menyampaikan, mungkin nanti bisa. Ya, bagaimana pemahaman yang namanya proyek. Sekarang itu dari Bapak, kurikulum kita itu basisnya dalam bentuk blok. Sekarang kita punya teman, pembelajaran itu jadwalnya tidak reguler lagi di blok. SD, SMP, SMA saja sekarang sudah di blok. Masa SMK yang pelopor masih reguler? Ini 2 jam, ini 2 jam seperti itu. Jadi di blok, contoh saja di penerapan P5BK tadi kita diskusikan di mobil. Jadi misalnya dan Bapak ada sedikit berbeda dengan yang lain. Profil pelajar Pancasila di jenjang yang lain itu nempel di setiap mata pelajaran 25%. Di kita tidak diwadahi di C. Itu kelas 10 itu 288 CP. Itu ada 9 tema. 9 tema ya. Nah, 2 tema terakhir 89 itu adalah wajib bukunya karena itu ciri khas SMK yaitu kepekerjaan dan budaya kerja. Jadi nanti 2 wajib 1 pilihan. 1 sampai 7 itu pilihan. Kalau di kelas 10 tema apa yang akan dibangun? Misalnya gini kasarnya 288 dibagi 3 ya, 2 wajib 1 pilihan. Berarti 96 JP kalau di rata-rata. Berarti pekerjaan 96, kelas 10 itu budaya kerja 96. Kemudian 1 lagi pilihan 96. Oh, berapa tema dilakukan? Itu ada tentang suara demokrasi, ada tentang kewirausahaan, pembinaan korban dan sebagainya seperti itu. Ambil misalnya contoh tadi diskusi ya di mobil ini. Suara demokrasi. Tadi saya suara pemilihan ketua OSIS belum. Gitu. Itu kan suara demokrasi. Langsung ya gitu. Berapa hari? 5 hari. Kalau 5 hari kali 8. Karena yang namanya proyek itu kas 8 JP kita Pak kalau itu reguler itu kasihnya 8 JP per hari gitu.
Ya, tidak hari ini 2 JP, bukan seperti itu lagi. Namanya proyek tuntaskan. Kalau tadi misalnya kemudian proses 5 hari berarti 40 JP. 40 JP itu sudah selesai dalam waktu 5 hari untuk yang pilihan dan 9. Sisanya bagaimana? Silakan diskusikan. Itu namanya proyek. Jadi tidak putus, proyek itu harus tuntas. Dan proyek itu adalah lintas dari disiplin ilmu. Kira-kira seperti itu. Jadi siapa yang punya kewenangan? Semua guru, Pak. Tidak dibatasi untuk guru kedua dan sebagainya. Jadi tidak ada istilah lagi kekurangan dalam tidak ada. Secara agregat kelas 10 itu tetap 46, kelas 11 46, kecuali kelas 12 itu 44. Kenapa? Karena minggu efektif di semester 6 itu dihitung 16, gitu kan? Itu sudah diperhitungkan oleh kami. Saya kira itu hanya sebagai saya teknis ya. Tapi yang jelas, insya Allah dan Bapak Dinas Pendidikan Provinsi atas dari Pak Habib akan terus mensupport dan PK ini akan terus ya dalam kegiatan kita. Contoh sekarang barangkali kita kerjasama salah satunya mohon maaf harus sebutkan karena Pak Habib kerjasama dengan Shopee ya. Nah itu SPW sekarang bergerak berusaha terus Pak. Ini program-program gubernur itu terutama yang PK itu akan menjadi acuan karena harus unggul kan seperti itu. Saya kira itu sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf Ibu dan Bapak barangkali kalau nanti akan diskusi tentang itu barangkali kita siap ya gitu. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan dan Bapak sekali lagi permohonan maaf dari Pak Kadis Pak Kadis ya. Kemudian mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar dengan tetap kita menjaga kesehatannya, prokes tetap terjaga. Demikian dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Nanang Yusuf Nurdin MSI. Hadirin berbahagia, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMK Muhammadiyah Lemabang dan terhormat kepada Bapak Muhammad Rusfani SPDI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nanang yang mewakili Pak Habib SMK, dan saya hormati Pak Dadan yang mewakili Bu Esther Kasih Guru, yang saya hormati Pak Yosef Ketua Majelis Desmen, yang saya hormati Pengawas Pembina Pak Haji Kuliani, yang saya hormati Pak Haji Sudiani sebagai komite sekolah sekaligus sekretaris Majelis Desmen pimpinan cabang Muhammadiyah Lemabang, dan yang saya hormati pembimbing dari PPATK dan dari Polman, dan para peserta yang saya banggakan, serta dari tim industri dari Telkom, Yamaha dan Daihatsu yang selalu mensupport kami dalam pembelajaran maupun fasilitas. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alladzi wal fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanallah azza wa jalla alladzi a'tana ni'aman katsiratan fataqabbalna 'ala al-ihtifal fi hadzal makan al-mubarak. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi arhamana an-nas min al-zulumati ila an-nur kadzalika ila siratil 'azizil hamid. Silati wa takliman lakum salam fiqhu wal Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator atau pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami untuk memberikan sambutan sedikit saja. Tadi sudah
sangat jelas dijelaskan oleh Pak Nanang tentang apa itu SMKPK. Jadi saya hanya menjelaskan SMK Muhammadiyah Lumajang itu seperti apa. Jadi SMK Muhammadiyah Lumajang pada saat ini Pak Kasih dengan Pak Nanang, kita jumlah siswa di angka 1.905 dengan 3 jurusan, yaitu jurusan tertua itu adalah TKRO, kemudian TBSM, dan yang paling bungsu itu adalah TKJ. Jadi TBSM itu dimulai dengan TBSM dulu, Pak. TBSM itu kita sudah bekerjasama dengan industri Yamaha langsung dari PTI-nya itu semenjak tahun 2012. Kemudian TKRO itu kita mendapatkan akreditasi dengan Pintar bersama Daihatsu itu di tahun 2020. Kemudian TKJ itu kita karena kita mendapatkan program bantuan COE yang harus yang kita dapat itu di EKRA yang berkenaan dengan TKJ, kita menggandeng industri dengan Telkom. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita masih dipercaya oleh masyarakat dengan angka tahun sekarang Pak itu masih stabil. Ketika kelas 12 itu keluar 617, kita masuk 617. Alhamdulillah. Kemudian untuk sarana kita sudah berstandar dengan Yamaha, Daihatsu, dan kita sudah mempunyai di Telkomnya sudah mempunyai web fiber optik. Jadi untuk fasilitas alhamdulillah sudah terpenuhi, apalagi di TKJ. Untuk sarana olahraga kita mempunyai gedung futsal, dan untuk eskul alhamdulillah semua berjalan, baik dari eskul wajib yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah yaitu Tapak Suci itu sudah berjalan sebagaimana mestinya Pak. Untuk sepak bola, futsal, basket dan semuanya sudah berjalan. Walaupun dengan kondisi seperti ini kita tetap mengantisipasi siswa supaya tidak ada mindset untuk bermalas-malasan di rumah. Ya, jadi tetap kita menggunakan sistem daring dan luring ketika pembelajaran. Baik praktek itu kita betul-betul harus menggunakan praktek yang berkurikulum industri dari Yamaha, Daihatsu, dan Telkom. Makanya inilah kesempatan besar, momen yang paling besar yang sangat bahagia bagi kami warga SMK Muhammadiyah Lumajang bisa mempertemukan 3 industri untuk menyusun kurikulum operasional sekolah. Ini langkah awal kami di SMKPK. Semoga kita semua warga sekolah itu mendapatkan ilmu dari industri, dari senior-senior kita, dan sehingga bermanfaat bagi peserta didik kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. SMK semakin di depan, SMK Pintar bersama Daihatsu, Telkom semakin maju dengan SMK Muhammadiyah Lumajang. Ya dikau kerja berkoordinasi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Muhammad SPDI yang telah memberikan sambutan. Hadirin berbahagia, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dr. Andes Yusef Atofik selaku Ketua Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lumajang. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati
Bapak Dr. Anas Nanang Yusuf Nurin MPSI yang mewakili Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Provinsi Jawa Barat. Mulia Sumping Bayanan Nabi Samit dan yang saya hormati Bapak Dadan Rahmayana MPD yang mewakili atau Kasih Pengelola Cabang Dinas Pendidikan Budaya 10 Jawa Barat. Karena saya sambil kenalan Pak, karena kalau dinas kan itu jarang bertemu Pak, yang kedua kali rapat-rapat khusus menentukan sesuatu yang ada hubungannya dengan Kepala SMK Muhammadiyah Unpad. Yang saya hormati Bapak Dr. Hadi Kulyani MSI, Pengawas Pembina SMK Cabang Dinas Pendidikan Budaya 10 Provinsi Jawa Barat. Teman saya waktu saya pernah menjabat. Yang saya hormati Bapak Bambang Wisnuwadi, SSIMT dari Perguruan Tinggi Politeknik Bandung. Yang saya hormati Bapak Hadi Permana Estek, Manajer Bengkel Yamaha Adar Motor, kebetulan lagi keluar. Yang saya hormati Bapak Sudiadi SPD, Ketua Komite Sekolah di SMK Muhammadiyah Malang yang mendampingi Kepala SMK Muhammadiyah Malang. Dan yang saya hormati Bapak Muhammad Rizwani SPDI SMK Muhammadiyah Malang yang bertanggung jawab kegiatan dari sosialisasi ini. Tidak lupa saya juga memperkenalkan diri dari Gusti. Terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Dodi Sutrisno, Pak Dodi, Bapak Kiranya Pak Beri dari DHC Pak Beri, Bapak Lusius yang saya hormati, dan Bapak Tirta SO DHC Cirebon, Pak Tirta. Pak Tia. Oh iya, terima kasih Pak Tia. Dan tidak lupa pula kepada Bapak Ibu Guru beserta sosialisasi SMKPK, terutama kepada panitia. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan penyelenggaraan ini dapat berjalan dengan lancar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada pagi ini kita dapat bersilaturahmi untuk mengikuti suatu kegiatan penting, yaitu sosialisasi penyusunan kurikulum operasional sekolah yang kebetulan dihadiri oleh berbagai pihak yang kompeten, yang betul-betul ini yang sangat diharapkan oleh saya sebagai Ketua Majelis Dasar. PK itu bagaimana barangnya gitu ya. Tapi tadi sudah begitu munal, kalau bahasa Sundanya munal dari kanan. Saya jadi sedikit ini badan. Oh ini PK seperti ini. Selamat dan salam. Kalau lupa marilah kita aturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin peserta sosialisasi yang saya hormati, dalam rangka melaksanakan program sekolah pusat unggulan, saya sebagai Ketua Majelis Tasmen mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu atas kehadirannya di kampus SMK Muhammadiyah Malang. Hadirin peserta sosialisasi yang saya hormati, saya baca-baca sekitar bulan Maret 2021 Pak. Kemendikbud dan sekarang beralih fungsi mungkin menjadi Kemendikbudristek memaparkan program SMK Pusat Keunggulan merupakan perwujudan visi Presiden Joko Widodo terkait pembenahan pendidikan vokasi sebagai strategi
pengembangan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Ini saya korek-korek baca opini karena hari ini tadinya seperti itu kan. SMK Pusat Keunggulan merupakan terobosan komprehensif yang ditujukan untuk menjawab tantangan dalam rangka pembenahan kondisi SMK saat ini agar semakin sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Ini kata Mendikbud Nadiem Makarim saat menyampaikan paparan. Dan program SMK Pusat Keunggulan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja. Itu bukti kata-kata atau menjadi berusaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja. Sekolah yang terpilih dalam program SMK Pusat Keunggulan diharapkan menjadi rujukan serta melakukan pembebasan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kinerja SMK di sekitarnya. Apalagi tadi dikatakan oleh Pandana 156 sekolah yang mendapatkan SMK PK. Makanya saya ada beban yang harus baik ya sebelum kajian. Bebannya bukan main, makanya sekolah mengadakan seperti ini supaya betul-betul ada faktor pendukung untuk kemajuan SMK kemudian menjadi SMA PK. Dan alhamdulillah hadirin peserta asosiasi yang saya hormati, insya Allah SMK Muhammadiyah sudah siap mengemban amanah di Padang sebagai sekolah yang ditunjuk sebagai pusat keunggulan. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu peserta asosiasi yang saya hormati, mungkin tidak banyak dari saya karena saking gembira ternyata dari sekian ribu sekolah 156 yang terpilih menjadi SMK PK. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Sekian sambutan dari Haris Sitasan yang mewakili pimpinan Kemangkungan Ilmahan Kabupaten Purworejo. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Yusef Taufik yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari yang terhormat Bapak Alesius Subarkah Inti Sastro selaku manajer Biges Retail Cirebon. Padanya kami persilakan. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Nanang Yusufudin, selaku Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Dadang Rahmayana, mewakili Kasih Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Negara 10 Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kuliadi, selaku Pengawas Pembinaan SMK Cabang Dinas 10 Jawa Barat. Bapak Dr. Andes Taufik, selaku Ketua Detachment Pembinaan Cabang Mampang. Yang terhormat Bapak Bambang Iswadi, selaku Perguruan Tinggi Politeknik. Bapak Sudiadi, Ketua Komite Sekolah. Yang terhormat Bapak Muhammad Fandi, Kepala SMK Muhammadiyah, dan rekan-rekan Ibri yang dibantu oleh Pak Hadi Permana, Pak Dodi Sutisno, dan Pak Kirana Beli, serta yang kami hormati dan kami cintai dan kami banggakan Bapak Ibu Guru beserta asosiasi SMK PK. Pertama-tama mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan kali ini SMK Mahabang, SMK Muhammadiyah Mahabang
sudah satu tahap lebih maju, Pak. Dibandingkan dengan SMK yang lain yang belum melangkah dan mungkin akan diikuti oleh anak-anak berikutnya. Dan pada ini untuk industri, Bapak di dunia industri, khususnya dunia telekomunikasi, itu Telkom mengadakan yaitu berbasis bisnis yaitu ada 3 core, yaitu connectivity, services, dan platform. Jadi dunia industri telekomunikasi itu kita ada 3 basis itu yang mungkin akan menjadi kurikulum dan menuju unggulan dari para siswa. Dan untuk pelaksanaannya, Telkom sudah membuatkan kurikulum yang berdasarkan lab FO, yaitu dasar berbasis fiber optik. Semua industri telekomunikasi, semua dasar adalah kabel fiber optik yang paling sampai saat ini paling sempurna. Jadi kalau misalkan 10 tahun yang lalu masih melihat kabel-kabel tembaga, sekarang sudah tidak seperti lagi dunia industri telekomunikasi. Jadi untuk kurikulum nanti akan dijalankan oleh bidangnya. Jadi Telkom sudah ada bidangnya masing-masing, Pak. Bidang kurikulum yaitu bisa bagian TKCC, dan ini kami hadir yaitu Pak Budi. Dari sini Pak juga akan menjelaskan mengenai kurikulum apa yang akan dijalankan nanti lebih detail lagi. Dan juga kami siapa menerima kemarin pengajuan 33 siswa yang akan PKL di Telkom mulai 1 September. Mungkin sebelum masuk kita dunia kerja akan dibagi beberapa kantor. Kalau namanya sekarang itu STO, Pak, Sentra Telepon Otomat. Nah itu kita akan dibagi 3, 4. Mungkin tahap pertama kami undang semua 33 siswa untuk kami datang, Pak, macam cara atau apa aturan-aturan supaya tidak kita utamakan tetap mengutamakan keselamatan kerja. Jadi kita akan kumpul mungkin di Telkom Pakungan dulu, dan itu akan langsung masuk ke dunia kerja dan langsung bersinggungan langsung dengan customer Telkom maupun calon pelanggan Telkom. Jadi nanti bisa dilihat bagaimana dari cara merekrut calon pelanggan sampai pelanggan itu menikmati hasil dari payahnya siswa itu sampai ada di pelanggan bisa dinikmati oleh customer. Itu role-nya akan kami sampai ke sana. Dan mungkin juga saya sampaikan waktu misalkan ada siswa PKLB punya kurang puas pelanggan dan akan dimarahin, itu sudah menjadi kontak batin mengenal. Karena sampai sekarang 15 tahun yang lalu yang saya suka di yang praktek, dan sekarang itu dimarahin sampai pelanggan dan juga pelanggan sampai puas, itu masih terbawa dan masih komunikasi dengan kami. Pak, pelanggan itu masih pelanggan juga. Nah itu yang jadi kepuasan tersendiri bagi siswa PKL di Telkom. Dan untuk 1 bulan kami siap mensupport Pak kegiatan dari SMK dan juga untuk antar dinas Telkom wilayah 10 Pak. Kami juga ada koordinasi dengan Pak Rudianto kemarin itu, dan juga ada pembicaraan di dalam. Mungkin para bapak-bapak kami sampaikan seperti dulu. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut untuk kurikulum nanti akan dibawakan oleh Pak Uji. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kekurangannya dan kurang lebihnya ada
kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Alesius Subakah Binti Sastro yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari yang terhormat Bapak Bambang Wisnuadi SSI MT melalui Zoom Meet. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya cukup terdengar? Dengar, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan juga keluarganya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati, mohon maaf saya ini tidak hafal, mohon maaf kalau ada salah pengucapan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan SMK Muhammadiyah Lemah Abang, kemudian Bapak Pengawas dan juga Bapak Pembinanya, kemudian juga yang saya hormati Bapak Pimpinan dari Dinas Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati juga Bapak Pimpinan dari BBPPMPV Jawa Barat, kemudian juga dari mitra atau industri, Bapak Pimpinan dari industri, dan juga mungkin Bapak Ibu Guru yang hadir dalam majelis ini. Terlebih dahulu saya mohon maaf sekali lagi bahwa kami tidak bisa hadir dalam acara ini secara langsung ke Cirebon gitu ya. Karena memang kami saat ini sedang paralel mengerjakan banyak pekerjaan gitu. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Politeknik Negeri Bandung yang semula tadinya akan disampaikan oleh Profesor Sumeru sebagai Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Namun karena beliau saat ini sedang ada tugas lain yang tidak bisa ditinggal, maka beliau mengutus saya sebagai Ketua Jurusan Teknik Komputer dan Informatika untuk mewakili beliau. Jadi saat ini di Politeknik Negeri Bandung diberikan amanah oleh kementerian kita yaitu membina 22 SMK. Salah satunya adalah SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Jadi diberikan tugas pendampingan. Dan secara spesifik tugas ini diamanahkan kepada jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Jadi di jurusan kami saat ini diberikan amanah 4 SMK Bapak Ibu sekalian yang dibina dan salah satunya SMK Muhammadiyah Lemah Abang ini. Nah kalau saya proses gitu ya perjalanannya ternyata saya tuh baru terhubung dengan SMK Muhammadiyah Lemah Abang itu kemarin minggu kemarin ya. Jadi selama ini saya mencari sebetulnya kontaknya, tapi alhamdulillah akhirnya ketemu dengan Ibu Nur Hayati ya. Akhirnya bisa tersampaikan dan alhamdulillah bisa komunikasi. Jadi insya Allah nanti amanah yang diberikan kepada kami akan coba untuk tunaikan. Jadi kami di sini berikan amanah oleh kementerian untuk mendampingi SMK Muhammadiyah Lemah Abang ini. Jadi proses pendampingan ini kita akan menjadi partner mungkin atau mitra ya kami sebagai dari perguruan tinggi terkait dengan pendampingan pemenuhi 8 standar, kemudian nanti fungsi koordinasi dan mungkin memfasilitasi untuk implementasi PBM yang berbasis pada komunitas atau industri. Jadi pada kesempatan ini mungkin kami ya sama-sama belajar pada dasarnya gitu ya Bapak Ibu sekalian, karena kami pun dari Politeknik sebetulnya gitu ya masih terus belajar, karena kalau kita bicara cerita tentang pembelajaran vokasi merupakan suatu cerita yang tidak pernah usai gitu. Kami pun sama menjalankan kemitraan dengan berbagai perusahaan baik itu internasional ataupun nasional di Indonesia dan alhamdulillah dari pengalaman yang kami peroleh bahwa penerimaan di industrinya sangat baik, sehingga mungkin nanti kita akan sama-sama sharing. Dan kalau lihat dari apa yang disampaikan oleh Bapak pembicara sebelumnya,
dalam sambutan sebelumnya ternyata SMK Muhammadiyah Deli Abang ini sudah luar biasa, sudah bagus. Jadi kalau saya sih cukup optimis bahwa program ini akan berjalan dengan baik gitu. Dan juga lebih ringan kelihatannya tugas dari pendampingan politekniknya karena sudah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian nanti kita coba optimalkan kolaborasi ini karena mudah-mudahan dengan kolaborasi ini kita semua bisa bersinergi ya Bapak Ibu sehingga tugas kita untuk bagaimana menyediakan SDM terutama gitu ya di Indonesia ini bisa dilakukan dengan baik. Jadi mari kita sama-sama tingkatkan karena kalau menurut pengalaman kami gitu ya selama mengerjakan kolaborasi dengan industri ini ada beberapa hal yang menjadi modal utama gitu ya menurut saya yang memungkinkan kita melakukan ini dengan apa ya prosesnya jadi tidak stres gitu ya. Jadi bagaimana menjalani prosesnya agar lebih bahagia intinya itu ya. Modal yang utama itu sebetulnya niatnya dulu. Jadi niatnya itu memang harus lebih ikhlas lagi bahwa kita memang mau membina dan mengembangkan dan berkontribusi terutama ya untuk negeri ini. Jadi insya Allah saya pikir dengan SMK Muhammadiyah ini hal ini sudah tidak dilakukan. Kemudian yang kedua nanti meningkatkan silaturahmi ya. Silaturahmi ini kunci sekali gitu ya dalam proses ini. Jadi silaturahmi antar berbagai pihak. Entar itu sekolah, industrinya, bahkan mungkin mitranya, orang tuanya gitu ya. Karena kadang ada hal kecil misalnya, ketika kita punya program yang bagus, justru malah orang tuanya nggak ngerti, orang tuanya yang jadi hambatan. Misalnya contohnya ketika mau prakerin atau kerja praktek, kadang orang tuanya nggak mengizinkan dengan alasan tertentu karena mereka belum paham. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti itu perlu juga diperhatikan gitu, tidak bisa dianggap sepele karena untuk sebuah keberhasilan memang kita perlu kolaborasi gitu. Jadi silaturahmi merupakan suatu kata kunci menurut saya untuk bagaimana kita memastikan bahwa program yang kita canangkan itu mencapai tujuannya dan juga berhasil dengan penuh keberkahan. Yang kedua, yang berikutnya adalah mungkin masalah leadership ya. Jadi memang leadership menjadi satu kunci ya gitu. Jadi memang leadership dari semua lini tentunya. Jadi tidak hanya dari pimpinan kepala sekolah menurut saya, tapi semua gitu ya. Semua pihak yang memang diberikan amanah itu memang harus melakukan dengan sebaik mungkin dan mengkoordinasikannya dengan sebaik mungkin. Kemudian ya terakhir barangkali ya kekompakan. Kalau saya lihat dari yang hadir sekarang kelihatannya udah sangat kompak sekali ya karena semua elemen rasanya tadi saya perhatikan sudah hadir semua. Jadi mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan kami dari perguruan tinggi sekali lagi mohon maaf kalau misalnya nanti ada kekurangan karena kami pun sebetulnya sama-sama sedang belajar. Tapi insya Allah kalau memang dibutuhkan nanti kami akan memberikan sharing-sharing gitu sekedar sharing untuk bagaimana menjalankan program penciptaan SDM bahkan mungkin nanti produk Bapak Ibu sekalian ya produk yang bisa bermanfaat gitu untuk pihak terkait para pihak terkait para penggunanya gitu. Jadi mungkin itu sebagai pembuka saya tidak memberikan banyak dulu mungkin nanti kita akan banyak berdiskusi di lain waktu atau di waktu berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan juga dalam menjalankan dan menuntaskan tugas ini. Begitu saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Bambang Wisnu Adi SSI MT yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Dadan Rahmayana MPD selaku Kasih Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Jawa Barat. Kepadanya kami persilakan. Saya ingin buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga para narasumber ketika ada peranan baik Pak Susi, kemudian Pak Sekolah, Pak Sotu. Kami ada di sini.
Pak itu tadi juga Pak Kuliasi, Bapak Adi Sudiadi. Pak Adi, dan juga Bapak Ibu sekalian untuk yang lagi menyampaikan ini. Izinkan saya untuk mewakili Ibu ACD karena hari ini kita ada ujian vaksin. Jadi rencananya ini akan divaksin lebih daripada 500 siswa yang ada di Jawa Barat. Jadi hari ini Bu ACD mengikuti vaksin karena memang langsung dengan Pak Presiden. Dan kita hari Selasa juga ada kunjungan dari Presiden Republik Indonesia ke Cirebon dan Kuningan. Dan yang akan menjadi sentralnya masih sama vaksin itu di SMA 1. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas undangan dari SMK Muhammadiyah pada kami kaitan dengan SMK PK. Buat saya pribadi kalimat PK itu agak sedikit karena PK sudah ada yang memiliki pendidikan khusus. Jadi ketika saya mengenal SMK PK, yang ada di pikiran saya adalah SMK pendidikan khusus. Ternyata pusat keunggulan. Kenapa nggak SMK PU aja saya bilang? Karena di pusat pun kalimat PK itu ada di jelas PKLK. Gitu. Saya berharap dengan istilahnya, tetapi minimalnya ini padanya nama ini sesuatu yang pada akhirnya bisa salah nggak diartikan oleh orang yang memang belum paham tentang apa itu pusat keunggulan. Jadi saya kemarin itu sempat berpikir Pak Nana, Pak Tulari, kenapa sih yang ngomongnya SMK PU aja pusat keunggulan, pusat unggul gitu kan? Karena kalau disingkat SMK PK di pusat pun ada nomenklaturnya tentang SMK PK. Jadi ada di dalam nomenklatur itu ada SMA LB dan SMK LB. Biasanya karena sekarang nomenklatur pendidikan khusus, SMA LB dan SMK LB itu menjadi SMA PK dan SMK PK. Makanya ini akronim yang sebetulnya tidak penting tapi elementer. Karena di dalam peraturan itu kita harus juga melihat sisi akronim yang lain untuk bidang yang lain. Jadi itu mungkin yang saya kurang paham juga ketika awalnya Center of Excellence kan itu BCO ya Pak ya awal mulanya CO ya Center of Excellence menjadi pusat keunggulan ketika di Indonesia. Karena buat saya pribadi saya 3 tahun di Center ya, jadi saya ketika membuat kebijakan akan melihat peristirahat lain apabila digunakan oleh bidang yang lain. Tapi tidak masalah sih sebetulnya. Kalau buat saya pribadi kalimat SMK PK itu padanya kok kayak SMK pendidikan khusus. Karena kalau Bapak bicara dengan komunitas yang lain, maka PK yang dimaksud adalah pendidikan khusus seperti itu. Tapi itu tidak usah dibahas. Baik Bapak Ibu, saya ingin sedikit saja mengenai tugas pokok fungsi yang ada di KCD cabang dinas. Jadi kami bisa di slide bawah. Jadi cabang dinas itu mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang pendidikan. Bisa ke bawah. Apa yang dimaksud dengan sebagian urusan pemerintah di bidang pendidikan untuk pelayanan dan pengawasan? Jadi ini supaya clear apa dinas tugas daripada OPD perangkat dinas di pusat tidak dinas. Terus Pak, apa yang menjadi tugas di cabang dinas? Karena ini kita harus kembali pada nomenklatur. Jadi pemerintah itu bekerja tidak bisa tanpa nomenklatur. Yang tadi Pak, yang cabang dinas satu aja sama bawahnya. Naik. Jadi tugasnya itu membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah. Jadi ada hak yang prerogatif yang didelegasikan kepada cabang dinas berkaitan dengan telah dibaginya dinas pendidikan itu ke dalam 13 cabang dinas. Jadi kalimat sebagian itu berarti ada pendelegasian tugas oleh dinas pendidikan kepada cabang dinas. Nah ini yaitu pelayanan dan pengawasan. Coba kembali Pak, kita lihat apa yang menjadi tugas di pengawasan. Jadi susunannya ada kepala, sebagai PU, pelayanan pendidikan, pengawasan dan jabatan fungsional.
Pak Kuliadi adalah jabatan fungsional. Saya jabatan struktural di dalam tupoksi ini. Nah, coba di pengawasan Pak. Kebetulan saya ada di sesi pengawasan karena ini kaitannya nanti dengan kemana arah SMKPK ini ketika bicara tentang konteks yang akan digulirkan ke depan. Nah, seksi pengawas itu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pendidikan, meliputi, nah di sini pemantauan kurikulum dan pembelajaran. Jadi ketika bicara kurikulum, nanti SMKPK ini, SMK Muhammadiyah ini akan berkoordinasi dengan kami. Dan pembelajaran. Kemudian evaluasi hasil belajar. Nanti ada AMBK, itu koordinasinya dengan kami. Kemudian ada tata kelola satuan pendidikan. Jika tentang manajerial kepala sekolah, manajerial akademik, manajerial supervisi. Kemudian pemanfaatan sarana prasarana sekolah menengah. Di kami ada BPNU. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu koordinasinya untuk BPNU itu dengan kita. Kemudian juga, nah ini yang agak sedikit yang itu tentang penyelenggaraan sekolah terbuka atau pendidikan jarak jauh dengan pendidikan menengah. Artinya SMA, SMK yang melaksanakan SMA terbuka atau SMK PBJ, maka koordinasinya dengan kami. Seperti itu. Dulu kan pernah ada ya SMA terbuka, SMA PBJ. Nah koordinasinya itu ketika di cabang dinas dengan kami. Sehingga pada akhirnya sebagian perusahaan daerah itu yang didelegasikan pada cabang dinas meliputi tugas-tugas yang tadinya diemban oleh bidang SMK itu didelegasikan pada cabang dinas. Saya mencoba menempatkan tupoksi dulu ya. Jadi apa bidang SMK, bidang itu apa tugasnya, cabang dinas apa tugasnya. Nah kemudian karena tupoksi itu melekat, pada akhirnya bicara tentang pemantauan kurikulum hasil pembelajaran itu koordinasinya directly langsung dengan cabang dinas. Seperti itu. Adapun dengan fungsi bidang bicara kaitannya dengan kebijakan dan kurikulum yang sifatnya operasional. Betul Pak, ke depan SMKPK itu lebih operasional, ISS itu. Karena sebetulnya kurikulum yang operasional itu sudah bukan hal yang bukan hal yang baru. Dulu ada yang namanya kurikulum diferensiasi. Itu bicara juga konteks tentang kemampuan dan kebutuhan anak. Nah, PK saya lihat di nomenklaturnya bicara tentang bagaimana memanfaatkan kemampuan anak dikaitkan dengan kolaborasi dengan industri. Nah, oleh sebab itu maka sangat pas ketika sebuah statement yang dulu dikatakan SMK itu penghasil lulusan dan pengaruh itu banyak dari lulusan SMK. Ini harus dijawab dengan SMK. Karena dalam impresnya tentang revitalisasi SMK diperbolehkan provinsi itu membuat bidang keahlian yang sesuai dengan kultur yang ada di daerah tersebut. Kami di Jawa Barat sekarang sedang merintis SMK juara olahraga. Ini saya sekalian informasi saja. Kenapa? Karena diprediksi industri itu tidak hanya bicara tentang industri yang faktual yang ada sekarang itu, seperti pemasinan, perkapalan dan sebagainya. Nextnya, industri jasa ini akan lebih banyak diminati. Nah sekarang sudah terjadi global bahwa olahraga pun sudah menjadi industri. Nah kami di Jawa Barat tahun ini akan membuka yang namanya SMK juara olahraga. Kemana arahnya? Mempersiapkan nextnya untuk siswa-siswi yang memang mempunyai kemampuan motorik yang bagus, itu bisa menjadi celah usaha yang memang pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh industri. Nah ini di dalam bidang kompetensi belum ada yang tentang industri olahraga. Industri kreatif sudah ada dan Telkom sudah ada 14 industri kreatif ya. Di Telkom itu sudah ada 14 industri kreatif. Kebetulan saya ngajar juga di Telkom. Saya di TLU ngajar sudah 5 tahun. Sekarang saya ngajar di Fakultas Ilmu Informatika di IMF. Jadi saya tahu resourcesnya Telkom kayak seperti apa. Tapi sudah memakai apa yang seperti apa kita
Nah, inilah yang pada akhirnya menjadi peluang ke depan ketika bicara tentang industri, bukan hanya industri yang memang secara hardware saja. Ternyata ke depan itu industri olahraga itu juga sudah menjadi satu industri yang cukup menjanjikan. Kita tahu bagaimana Liga Indonesia berjalan, bagaimana kontrak pemain itu berjalan. Nah, kita lihat juga siapa yang memanage ini. Ternyata yang memanage ini ya orang-orang yang memang hanya paham di bidang manajerial. Nah, kita siapkan nanti ke depan itu. Jadi ada dua bidang kompetensi yang akan disiapkan di SMK olahraga ini. Yang pertama tentang untuk olahraga prestasi, artinya memang disiapkan menjadi atlet yang dari dini sudah kita siapkan. Yang kedua tentang manajemen olahraga. Kemarin sudah kita konsultasikan dengan Prof. dan insya Allah sudah akan berani di tahun ini walaupun masih dengan sarana prasarana yang terbatas. Kedepannya kan bisa Telkom atau Astra itu bekerja sama karena selain hal-hal yang sifatnya hasil daripada industri yang sifatnya terlihat, juga olahraga ternyata bisa menjadi sebuah gimmick yang bagus untuk perusahaan. Bagaimana misalnya klub basket itu sudah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, nah itu kan sebetulnya bisa ditangkap bagian daripada pengembangan industri yang akan dikembangkan ke depan. Seperti itu. Nah, hal yang lainnya Bapak Ibu tentang SMKPK ini, nomenklaturnya berbicara tentang masalah manajemen, betul ya Pak ya? Jadi ada satu chapter, karena saya akan kaitkan dengan tupoksi saya. Jadi ada satu chapter yang berbicara tentang bahwa SMKPK itu pemimpin yang ada di sekolahnya yang sudah MOU tidak bisa diganti, gitu ya. Ada satu bab yang saya baca bahwa kepala sekolah yang di SMKPK itu dan pengawas itu tidak bisa diganti. Padahal kalau saya baca SMK yang dimaksud tidak boleh rotasi dan rotasi selama program PK ini berjalan itu kalau misalnya untuk sekolah yang pemerintah. Ini masalahnya terjadi. Ada satu sekolah SMKPK yang lagi isu tentang kepemimpinan yang ada di dalamnya. Padahal kalau saya baca untuk yang sekolah masyarakat atau sekolah yayasan itu diperbolehkan sesuai dengan otoritas yayasan. Pun demikian dengan pengawasnya. Pengawasnya itu boleh diganti apabila memang sudah mendapatkan izin dari bidang vokasi seperti itu. Ada dalam satu chapter. Jadi maksud saya bukan hal yang harus rigid ketika kita membaca sebuah aturan. Jadi aturan itu tidak bisa diterjemahkan, tapi bisa diinterpretasikan. Seperti itu. Nah, fungsi pengendaliannya itu ada di ACG. Nah, jadi maksud saya tidak akan bicara tentang hukumnya karena ada pandangan, tapi saya akan bicara tentang regulasi yang ada di ACG. Sehingga ini juga bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan dari Budi. Nanti ketika akan bekerja sama bisa dengan KCD langsung, karena daerah ini kita sudah mendapatkan delegasi dalam hal-hal tertentu. Bahkan sekarang saya sedang menantang SMK dulu. Jadi saya bilang gini, Pak Jokowi ketika jadi presiden dari Solo itu yang dia tambahkan adalah mobil SMK. Saya lihat kultur di Cirebon ini ada kultur perairan. Nah, kemudian Bebas tahun 2018 kemarin, ketika Jakarta harus mengeluarkan ratusan miliar hanya untuk menutup sungai yang bau itu. Nah, kita itu tidak pernah memecahkan masalah itu dari hulu ke hilir. Nah, saya kemudian melihat ada cerita waktu lalu ya, yang Sungai London yang ambil itu. Kan Sungai London itu Sungai Tamis itu dulu kotor pisan gitu Pak. Tapi sekarang jadi destinasi wisata. Nah, karena orang Asia itu atau Indonesia itu belum memanfaatkan air itu sebagai kawan gitu. Nah, kenapa kita tidak membuat prototip tentang kapal sampah yang bisa mengangkut sampah dari air? Saya orang Cililin Pak, tiap hari kalau dari Gunung Sate lewat ke Saguling. Saguling itu mesin gunungnya banyak. Nah, kalau ngambil sampah itu kan di alun-alun Abi, ya diambil gitu kapalnya yang kecil gitu. Sehingga ini sudah bersih, 1 jam kemudian bisa kotor lagi. Nah, ada yang saya lihat di video itu, ada di sebuah sungai di Jakarta itu mereka membuat kapal yang dari mesin
sungainya banyak, ada laut juga. Saya katakan SMK itu bisa tidak buat kapal seperti ini, kayak itu. Begitu saya lihat videonya, kalau bisa YouTube-nya ada YouTube, coba lihat. Itu kan itu mah ditutup aja Pak. Jadi kayak apa ya? Kayak troli untuk ini apa? Kita mengangkut sampah dari air, kemudian diangkut di darat. Poinnya itu punya kapal. Saya bilang kan ini kan bagaimana bikin mesin yang masuk air tidak koslet gitu. Gimana Pak? Kapal sampah. Fisik karena kalau di Indonesia kan keluarnya yang gitu. Nah inilah. Ini kan teknologi yang dipakai oleh profesional. SMK itu kan memiliki lingkungan yang indah dan bersih tanpa sampah menjadi harapan semua orang, enak dipandang dan juga tentunya bersih bahan kimia, kadar air, serta suhu dan kedalaman air. Jadi bisa diketahui air tersebut aman ataupun tidak untuk makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Whale shark memiliki berat 19 kg dan kapasitas tampung. Welcome guys to another video from Lord Gizmo. Today we'll show you some amazing technologies that can remove millions of plastics from the ocean. Before we move on, make sure to subscribe and hit the notification bell. Make sure to check out our merchandise below. Get a 50% discount. In the fight against ocean plastic, the mobile skimmer made by kalau betul diajukan SMK bisa buat kapal sampah. Kalau salah lalu namanya juga belajar. Jadi enak sebetulnya posisinya itu. Nah saya berpikir begini, kalau ini bisa diciptakan, maka dari dulu lebih itu bisa terselesaikan. Saya udah ngobrol sama Bu Yoyo ya Pak Pul ya. Kata Bu Yoyo, Pak kalau sampah sudah tidak ada, nah kebiasaan kita itu selalu memikirkan semuanya. Padahal yang saya pikirkan itu bisa buat sampah. Dan itu pun tidak harus dibahas oleh satu SMK, bisa kolaborasi gitu dengan pakar. Saya udah ngomong gitu. Saya tantang untuk membuat kapal sampah seperti ini kan ciri khas sampah Asia ya Pak ya. Ada senal, ada naon gitu kan. Kasur Pak, kasur gitu. Nah maksud saya ini kan bisa kita selesaikan. Syaratnya mungkin prasyaratnya kalau di kita karena sungainya itu bukan sungai yang selalu airnya terus stabil, maka syaratnya kapal itu bisa dalam air yang kecil. Nah ini kan cerita tentang Jakarta ketika itu sudah ada teknologinya, cuma kan ini swasta. Nah SMK kita tantang untuk buat prototipnya. Nah, artinya bahwa kita pada akhirnya harus mulai membiasakan jadi bayang maksud saya itulah. Saya tidak tahu teknologinya Pak, tapi saya konsepnya saya paham. Karena ini pernah saya melibatkan ide-ide di SMK 13 yang ada di sini. Karena saya tiap hari bolak-balik itu yang saya sabulin itu kan kita itu sabulin itu kan penghasil listrik terbesar Jawa Bali. Tapi kalau lihat di bagian anak sungainya itu baru masalah gitu. Sampah masyarakat itu banyak. Nah, artinya kita tidak pernah menjadikan air itu sebagai bagian daripada yang harus kita kolaborasikan dengan apa yang menjadi dari pembelajaran. Nah, mudah-mudahan KPK ini bisa bekerja sama dengan beberapa industri pada akhirnya menjadi cikal bakal tentang kata kolaborasi. Karena yang dimaksud dengan lingkungan belajar itu bukan hanya lingkungan yang ada di sekolah, tapi lingkungan yang ada di sekitar kita yang bisa kolaborasi. Baik, itu mungkin yang sedikit yang bisa saya sampaikan.
sampaikan agak ngawur dulu, tapi saya sangat senang sekali ketika memang bicara tentang SMK. Saya bukan berlatar belakang SMK, tetapi saya punya konsen bagaimana supaya kita school ini bisa menjadi pionir SMK yang memang mempunyai output dan outcome. Artinya outputnya lulusannya, outcome-nya itu sesuatu yang memang bisa kita banggakan pada komunitas untuk sejauh ini. Salah satunya adalah dengan membuat prototipe kapal sampah. Nanti mungkin dengan SMKPK apakah dengan Muhammadiyah apanya, tapi yang terbayang kita punya kondisi SMK yang berpelabuhan, maka itu SMK pelabuhan kami perlu kepala tim gampang bikin kepala tim membuat proposalnya, dan tidak harus dengan anggaran pemerintah, tapi prospektusnya dibuat, kemudian nanti untuk fundraisingnya kan bisa kita koordinasi dengan Pertamina. Di sini kita punya Pertamina. Cuman ketika nanti saya bawa orang mampu itu untuk melihat apa yang bisa dibantu, presentasinya juga harus bagus. Kan kebanyakan kalau itu kata bahasa Sunda memang nanti bukan yang unggul gitu. Begitu kita fasilitasi nih, proposalnya nanti beberapa gitu, kemudian kemampuan kalau kita mau bawa misalnya presentasi mesin bahasa Indonesia juga kurang bagus, nah itu kan jadi kendala juga. Makanya saya bilang kapal latih mudah. Saya tahu bahwa di Balongan itu banyak kapal yang sudah tidak terpakai yang bisa dimanfaatkan CSR. Telkom juga punya 2,5% untuk CSR-nya, walaupun banyak masuknya ke CSR pendidikan Telkom gitu ya. Kalau sekarang di bahkan tahu Oke. Ya, Telkom itu pintar Pak. Jadi CSR-nya itu 1% masuk di IPP. Sehingga yang sebenarnya yang kewajiban 2,5% untuk CSR itu ya 1,5-nya baru diberikan pada perusahaan, pada masyarakat. 1%-nya itu masuk di IPT, karena IPT Telkom itu ada dari TK sampai perguruan tinggi ya. Sekarang mau buka kedokteran juga kalau dulu. Nah ini udah bikin kedokteran itu kayak rumah sakitnya kalau nggak salah di Japati nanti ya. Katanya apa bisa ditelepon. Bisa ditelepon apa sih? Orang menyatakan ya, karena dulu saya dengar Japati itu kan pusatnya udah dipindahin ke Jakarta. Japati itu mau jadi rumah sakit. Rumah sakit. Cuman Bromius itu kata kecil, karena kalau Telkom jadi punya rumah sakit di Japati habis semua. Karena itu kan radius terdekatnya Bromius tuh. Sementara dengan yayasan setiap yang kerja di Bodi kan itu perawatannya udah bagus juga. Saya punya adik Pak dari tapi saya lecture aja gitu. Saya masih ngajar begitu. Baik, itu saja bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi dengan tanpa mau mengurangi kesalahan, mungkin tadi apa yang saya sampaikan adalah sebuah keinginan Pak, keinginan dari pemerintah untuk bisa merangkul dunia usaha dan pada akhirnya bisa bermakna buat bangsa ini. Jadi saya sih menginginkan sampah ini ya. Karena ini bisa dibawa ke Pak Jokowi, bahwa hasil karya SMK ya. Kalau yang pertama yang lain, dia kan ada sisi bisnisnya, tapi ada sisi edukasi yang pada akhirnya akan dimaklumi oleh semua. Kalau halusnya dikasih jempol, kalau gagal ya maklumlah mahasiswa SMK. Nah itu yang saya manfaatkan kata maklumnya itu. Jadi SMK pun kan mungkin proyeksinya ke depan seperti itu. Diharapkan sih sukses gitu kan. Tapi ketika perjalanan misalnya ada ABCD sesuai dengan isu politis, ya itu kan pada itu termaklumkan. Jadi pemerintah kita itu masih ada kata termakluman gitu. Nah itu yang kata maklum itu kita manfaatkan untuk membuat pilot project. Jadi istilahnya project group untuk Cirebon ini menghasilkan kapal sampah. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya mungkin bisa ditangkapi oleh teman-teman Telkom dan juga dia nanti bisa bantu saya untuk buat mewujudkan sebuah tipe tentang kapal sampah. Mumpung ada yang setelah dari Telkom dari mana lagi, nanti kalau mau ngobrol kita nanti ngobrol banyak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Yang Hormat Bapak Dadan Ramayana MPD yang telah memberikan sambutannya. Dan selanjutnya kami memohon izin atau memohon sudi kiranya untuk Bapak Dr. Andes Nanang Yusuf Nurdin MSI untuk membuka acara sosialisasi dan koordinasi pengembangan SMKPK dan pengembangan POS. Mangga Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak. Alhamdulillah tadi sudah dari berbagai pihak sudah menyampaikan hal-hal yang sangat luar biasa, ya, dari wilayah 10 Pak Dadan. Kita sama-sama dengan Bapak, ya, atas izin Ibu dan Bapak yang hadir di kesempatan ini, baik yang melalui maupun daring, dan akhirnya tentu izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kegiatan sosialisasi dan penyusunan kurikulum bersama antara SMK Muhammadiyah Lemah Abang dan juga dengan industri, ya, dan juga sekaligus penyusunan kurikulum operasional sekolah secara resmi kita buka bersama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Andes Nanang Yusuf Nurdin MSI yang telah membuka acara hari ini. Selanjutnya adalah doa kepada Yang Hormat Ustadz Bapak Idi Wahidi SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sama-sama mengajarkan doa dalam kegiatan kita kali ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan apa yang sudah kita programkan dan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kegiatan kami pagi ini di tempat ini sebagai suatu upaya yang dapat lebih meningkatkan kehormatan kami sebagai anak bangsa, warga bangsa, terhormat sebagai harkat dan juga derajat ataupun martabat insan-insan siswa pendidikan, insan dan pendidikan. Dengan segala kelebihan juga kekurangan yang mereka inginkan, mampu senantiasa melahirkan generasi yang cerah, mencerdaskan dan cerdas mencerahkan kehidupan. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir di sini senantiasa mampu menebar nilai luhur, kebenaran dan kebaikan lewat kemampuan kami, baik di masa yang sudah lalu yang telah diwakili oleh para pendahulu, juga masa saat ini yang sedang kami jalani, terlebih lagi di masa depan yang akan datang yang mungkin kami tidak bisa lalui. Ya Allah, jadikanlah semua aktivitas kami lewat dunia pendidikan dan dunia industri ini menjadi satu rangkaian untuk selalu menuai tambahan nilai kebaikan yang membahagiakan kehidupan, baik kehidupan dunia dan akhirat tentunya. Ya Allah, semoga keriduan selalu menyertai niat, ucap, langkah dan gerak kami. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya Allah, jadikanlah doa yang tadi disampaikan itu menjadi satu doa yang mengiringi keberhasilan
program-program yang sudah kami semua jalankan. Bila itu kami boleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Idi Wahidi yang telah memberikan doa terbaiknya untuk kelancaran acara pada hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, alhamdulillah acara untuk sosialisasi hari ini telah selesai. Nanti dilanjut dengan visitasi dari Seman. Dan akhirnya, marilah kita tutup acara untuk hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut untuk visitasi. Saya sama Pak ya Pak. Terima kasih pada Bapak Bambang. Kepada Bapak Bambang, kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Bambang. Ya, baik Pak. Oh iya. Boleh ya, acaranya udah selesai ya Pak ya? Live aja. Ya. Ya, untuk peserta Zoom meeting acara sudah selesai, mangga boleh di live Pak. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Pak.